Welcome. Dunia ini memang masih banyak orang yang tidak percaya akan keberadaan makhluk halus. Namun, bagi sebagian orang percaya dan yakin bahwa mereka itu ada. Dulu, aku juga tidak percaya dengan yang berbau mistis. Namun, hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan. Pengalaman ini pula yang sekaligus memberikan aku sebagai pelajaran yang berharga. Kisah ini terjadi di bulan Mei beberapa tahun yang silam. Tepatnya malam Minggu Kliwon, tanggal 23 Mei 2004 yang lalu. Kejadian ini masih membekas jelas ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis yang menakutkan sepanjang hidupku. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam minggu aku paling suka menonton hiburan dangdut yang ditanggap oleh orang yang sedang mengadakan pesta hajatan, baik itu di kampungku ataupun desa-desa tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Awal ceritanya, malam itu aku terpaksa pulang sendirian setelah menonton acara dangdutan di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 2 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampungku ke kampung seberang harus melalui sebuah perkebunan karet. Tapi entah mengapa kampung itu disebut kampung seberang. Menurut orang-orang tua di kampungku, karena letaknya di seberang sungai, maka disebut kampung seberang. Saat itu semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya itu salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam setengah 12 malam harus berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena kasihkan menonton, hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12 aku tidak kunjung muncul. Akhirnya temanku memutuskan untuk pulang. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang duluan. Namun sialnya, malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri.
Sewaktu pergi, aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, akhirnya aku putuskan pulang sendiri dengan berjalan kaki. Apalagi jarak kampungku itu kan tidak begitu jauh. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Dari kecil, aku tak pernah kenal dengan namanya takut. Apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak mempercayainya. Suara jangkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu berjejer di kiri dan kanan jalan. Untung saja saat itu tepat pada bulan purnama, sehingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesepian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Anehnya, begitu sampai di tengah-tengah perkebunan karet, entah mengapa tiba-tiba badanku merinding. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Namun tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di depanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir copot. Satu langkah lagi, habislah aku, bisikku dalam hati. Karena menghalangi jalan, ku coba untuk menyingkirkan cabang kayu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil aku singkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Nyaring sekali. Hati kecilku berkata, jangan-jangan ini kuntilanak. Aku perhatikan sekelilingku, namun tidak ada apa-apa. Kembali suara tawa cekikikan itu terdengar. Ku perhatikan kembali sekelilingku. Akan tetapi, aku tetap tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan karet yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara tawa cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, ini pasti kuntilanak, pikirku. Karena suara tawa itu terus saja terdengar, bukannya takut, malah timbul rasa jengkelku. Dengan penuh emosi, aku berteriak menantang. Hei kuntilanak, jangan ganggu aku. Kalau berani, jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan, keluar kau. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak pemberani menghadapi keadaan seperti ini. Tidak ada sedikit pun rasa takut di benakku. Bahkan timbul rasa penasaranku. Seperti apa kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Kemudian dengan perasaan jengkel, kembali aku melangkahkan kakiku. Tapi belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang, diiringi sapaan suara perempuan. Dengan terkejut, buru-buru kuputar badanku menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangku.
Entah dari mana datangnya. Buru-buru aku mundur beberapa langkah ke belakang sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putihnya panjang menutupi kaki dan tangannya. Lalu tiba-tiba saja tercium bau bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan-lahan perempuan itu menaikkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong dan dari kedua lubang matanya memancarkan sinar berwarna merah. Menurutku ini kuntilanak merah. Rambutnya acak-acakan. Dengan spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan. Jantungku berdebar kencang saat secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku seolah ingin mencekikku. Kembali aku dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Kuntilanak! Teriakku dengan tergagap. Tanpa pikir panjang lagi, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhnya melayang-layang terbang dengan suara kecekikikan yang mengerikan. Kemudian dengan sekuat tenaga aku percepat lariku. Tapi kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Pada saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu hilang. Dengan terengah-engah, kuhentikan lariku. Kemudian kulihat ke belakang, ternyata benar. Kuntilanak itu sudah menghilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur nafas, aku tunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar. Justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takutku mulai menjalariku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku nyaris pingsan dibuatnya. Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung peti mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Saat itu badanku seolah tidak berdarah lagi dan jantungku berdegup kencang. Keberanianku yang dulu aku bangga-banggakan hilang sudah. Dengan jelas kulihat satu orang tanpa kepala dengan leher berlumuran darah sedang membawa lampu berupa lingkaran cahaya sangat terang. 4 orang pengusung peti mayat, mukanya hancur semua dengan tubuh dipenuhi bercak-bercak darah di sana sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Matanya melotot dan tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu
Secara serentak, makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takutku yang kurasakan semakin menjadi-jadi dan nafasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku dengan tajam. Lalu salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran darah mengerikan dan salah satu matanya menggantung keluar dan hampir copot. Isi perutnya terburai keluar dengan jalannya yang seperti robot. Makhluk itu mendekatiku. Saat itu ingin rasanya aku lari, tapi kedua kakiku tidak bisa digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram bahuku. Ku coba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Energi makhluk itu sangat kuat sehingga tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan ke arah keranda mayat. Tubuhku melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh ke dalam peti itu. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam peti, meronta-ronta ke sana kemari dengan sekuat tenaga. Ku coba membuka penutup keranda itu, tapi sungguh sangat sulit. Aku coba berteriak minta tolong, tapi tak ada satupun yang bisa keluar dari mulutku. Bagai tikus terkena perangkap, aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari sambil berusaha membuka penutup keranda. Tapi usahaku sia-sia. Lalu dengan bersamaan makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup ku dengar suara orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan ku coba membuka mataku dan kulihat di samping kananku ada Pak Haji Ismail yang tengah khusyuk membaca Al-Quran. Sementara di samping kiriku, kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis. Begitu melihat aku membuka mata, langsung saja ibuku memelukku dan menciumi pipiku sambil menangis. Alhamdulillah ya Allah, kau sudah sadar nak. Terima kasih ya Allah, ratap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis memelukku. Sementara aku hanya diam. Aku bingung apa yang sebenarnya terjadi denganku. Pak Haji Ismail yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam ilahi dengan senyumnya yang teduh menyuruhku meminum segelas air putih yang sudah disiapkan. Sudah 1 minggu kamu pingsan, Mat. Kamu ditemukan tergeletak pingsan di tengah kuburan, kata Pak Haji menjelaskan. Mendengar kata kuburan,
aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, ku ceritakan semua kejadian yang ku alami dari awal sampai akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengar ceritaku. Sejak kejadian itu sampai sekarang, aku kian rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku kerjakan lagi sholat setelah sekian lama ku tinggalkan. Ku buka lagi kitab suci Al-Quran setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Meskipun kejadian itu masih membuat trauma pada kesunyian, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kehidupan manusia nyata ini. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.